Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Kamadi Sumanda sebagai dosen pengampu mata kuliah Laboratorium Komputer Pajak. Di sini saya Maharani Andini Diputri dengan NPM 2211031051 akan menjelaskan tentang pengisian from SPT sebagai untuk memenuhi nilai UAS. Oke, langsung saja. Di sini ada PT Nuwaira Pharma Medica, yaitu yang jenis usahanya perdagangan obat-obatan. Nah, di sini ada pengurusnya. Yang pertama ada Mandala, yang kedua ada Gugun, yang ketiga ada Frans. Oke, lanjut saja kita ke promnya. Yang pertama kita ke lampiran 6 terlebih dahulu. Nah, di sini ada daftar penyertaan modal pada perusahaan afiliasi. Jika ada afiliasi pada modal harus diisi dan jika tidak ada dilewatkan saja. Lalu lanjut ke lampiran 5. Nah, di sini ada daftar pemegang saham atau pemilik modal dan jumlah dividen yang dibagikan. Di sini kita mengisi pengurus-pengurus ini yang pertama ada Gugun sebagai direktur. Kita isi Gugun dengan alamat Jalan Royal nomor 2 Kota Bandar Lampung. Lalu NPWP-nya itu 229 33100. Lalu di sini kepemilikan Gugun ini sebesar 30% dan modalnya di sini ada 1,5 miliar. Nah, 1,5 miliar dari 30% yaitu sebesar 450 juta. Kita tulis di sini 450 dengan persennya 30%. Lalu kita yang kedua yaitu yang kedua ada Mandala. Nah, Mandala ini mempunyai kepemilikan sebesar 45%. Dan modal dari 45% yaitu sebesar 675 juta. Dan yang terakhir ada France. Di sini France itu mempunyai kepemilikan sebesar 25%. Jadinya terdapat 375 juta. Nah, di sini udah terdapat jumlah bagian modalnya situ 1,5 miliar dan persenannya 100. Lalu ke bawahnya kita isi juga sama seperti di atas. Kita copy saja.
yaitu gugun sebagai direktur. Ini yang kedua ada Mandala. Sebagai komisaris. Yang terakhir ada Franz sebagai manajer. Oke, setelah ini kita lanjut ke bagian 4. Nah, di bagian 4 ini ada VVA final. Di sini kita lihat soalnya terlebih dahulu di keterangan lain, yaitu yang pertama, ada dalam biaya transport terdapat pembayaran ilegal ke Dishub sebesar 30 juta. Nah, di sini kita harus mengkoreksikan fiskal dan hitung depresiasi menurut pajak atau fiskal. Di sini saya sudah menghitungnya seperti biaya transaksi, alat kantor, sumbangan sosial, biaya jamuan tamu, dan lain-lainnya. Nah, lalu di sini kita cari apakah ada seperti bunga deposito atau tabungan dan diskonto. Nah, di sini terdapat ada pendapatan bunga tabungan dan pendapatan bunga deposito. Kita katakan aja 15 juta tambah 30 juta jadinya sebesar 45 juta. Dengan tarif PPh-nya itu sebesar 20%. Jadi di sini ada PPh terutama sebesar 9 juta. Lalu yang kedua ada penghasilan persewaan atas tanah atau bangunan. Nah, di soal terdapat pendapatan sewa tempat parkir yaitu sebesar 40 juta. Itu tulis 40 juta. Dan tarif persennya itu sebesar 10%. Nah, jadi di sini ada PPh finalnya jumlahnya sebesar 13 juta. Lalu kita lanjut ke lampiran 3. Nah, di sini ada pemotongan atau pemungutan PH pasal 22, 23, atau 26. Nah, ini isi dari rincian biaya pajak yang telah dibayar atau dipotong. Misalnya, PPh pasal 22 impor dari PT Crispy. Nah, kita isi dengan NPWP dan dengan jenis-jenis penghasilan yaitu PPh pasal 22 nilai impor bank dengan objek output sebesar 1,2 M. Nah, dengan PPh outputnya yaitu sebesar 30 juta. Dan dengan nomor buktinya kita salin saja nomor buktinya. Itu juga tanggal buktinya kita salin juga. Untuk ini kita kosongkan saja. Dia kosongkan saja. Lalu yang kedua,
Ada dari PPh pasal 22 dari Bendahara Kementerian Pertanian. Itu dengan NPWP-nya. Dengan pasal PPh 22 atas pembelian barang dengan objek output sebesar 200 juta dan outputnya sebesar 3 juta. Itu disalin juga. Kemudian terakhir ada PT ABC, yaitu dengan outputnya 34.500.000. Itu dengan PPh pasal 23 atas jasa. Dengan objek output sebesar 1.725.000.000. Dengan outputnya yaitu 34.500.000. Salin saja. Setelah itu jumlah PPh sebesar 67.500.000. Lalu kita ke lampiran 2. Nah, di sini ini adalah tentang perincian harga pokok penjualan, biaya usaha lainnya, dan biaya dari luar usaha. Nah, ini terisi dari yang sudah kita koreksi fiskal. Bisa isi dulu. Yang pertama itu ada pembelian bahan atau barang dagangan. Nah, di sini pembelian barangnya yaitu pembelian bahan baku sebesar 34 miliar. Kita isi 34 miliar. Lalu gaji upah atau bonus. Di sini gaji upahnya ada biaya gaji supir pada HPP yaitu sebesar 550 juta dan biaya gaji dan tunjangan sebesar 1,250 M. Kita isi pada HPP-nya 550 juta. Lalu di sini 1, lalu selanjutnya ada biaya transportasi. Di sini biaya transportasi yaitu ada sewa mobil angkot di HPP sebesar 1 M dan di biaya usaha yaitu sebesar 260 juta. Kita isi 260 juta. Lalu biaya penyusutan dan amortisasi. Di sini biaya penyusutannya itu ada sebesar 331.200.000. Lalu selanjutnya ada biaya sewa. Kita cari biaya sewa. Di sini ada biaya sewa kantor cabang sebesar 160 juta.
Salah untuk biaya sewa dan penyusutan ini masuk ke biaya usaha lainnya, bukan HPP. Kemudian selanjutnya ada biaya bunga pinjaman. Biaya biaya bunga pinjaman ini ada sebesar 20 juta ya di biaya luar usaha. Kita isi di biaya luar usaha bunga pinjaman sebesar 20 juta. Lalu biaya sehubungan dengan jasanya di sini tidak ada. Lalu biaya piutang tak tertagihnya juga tidak ada. Dan biaya royalti ada sebesar 50 juta pada biaya luar usaha. 50 juta. Lalu biaya pemasaran atau promosi. Di sini ada biaya promosi tanpa daftar nominatif sebesar 76 juta. Lalu di sini ada biaya lainnya. Nah, biaya lainnya ini kita hitung yang tidak ada di perincian ini. Oke, ini kita jumlahkan semuanya yaitu sebesar biaya usahanya 1,109 juta. Nah, pada biaya dari luar usahanya itu sebesar 9 juta tambah 10 juta yaitu 19 juta. Nah, lalu ini persediaan awalnya kita tulis yaitu penjualan dan retur barang sebesar 41.270 juta. Lalu persediaan akhirnya sebesar 400 juta. Maaf, untuk persen awalnya itu sebesar 2,5 miliar, bukan 41 miliar. Nah, di sini sudah hasilnya. Lalu kita ke lampiran 1. Nah, di sini ada perhitungan penghasilan neto fiskal. Yang pertama ada peredaran usaha. Peredaran usaha itu adalah dari penjualan dan retur barang dijumlahkan sebesar 41.270 juta. Nah, lalu untuk penghasilan dari luar usahanya itu sebesar 415 juta. Untuk penghasilannya dikenakan PPh final dan tidak termasuk objek pajak yaitu sebesar 85 juta. Lalu di sini ada harta yang diibahkan bantuan atau sumbangan. Nah, di sini ada yaitu sebesar sumbangan 227 juta. Nah, pajak penghasilannya sebesar 24 juta.
Lalu di sini ada selisih penyusutan komersial di atas penyusutan fiskal. Nah, ini nih dari penyusutan dan selisih penyusutan. Selisihnya yaitu sebesar 130.325. 130. Setelah itu ada penyesuaian fiskal positif lainnya sebesar 400. Lalu kita ke lampiran 2 khusus, yaitu di sini tentang penghitungan kompensasi kerugian fiskal. Nah, di soal tadi ada soal tentang PT Nuaira Pharma Medica membayar PPh memiliki kerugian fiskal tahun 2021 sebesar 400 juta, sementara berdasarkan data audit KP rugi hanya sebesar 250 juta. Nah, ini kita masukkan pada tahun 2021-nya sebesar 400 juta. Nah, lalu kita lanjut ke laporan lampiran khusus 1A. Nah, di sini nih ada daftar penyusutan amortisasi fiskal. Nah, ini sudah saya hitung dari soal ini. Oke, kita langsung masukkan saja. Yang pertama, ada harta berwujud dan kelompok harta kelompok 1. Nama hartanya yaitu printer Pixma. Dengan bulan perolehannya yaitu bulan 1, tahun perolehannya tahun 2022, dengan harga perolehan yaitu sebesar 5 juta. Lalu nilai sisa buku fiskalnya yaitu 3.500.000. Itu dengan metode penyusutan misalnya garis lurus, metode penyusutan fiskal yang garis lurus, dan penyusutan fiskal ini yaitu harga perolehan dikali dengan persenannya dari kelompok ini. Nah, kelompok 1 itu sebesar 25%. Jadinya di sini sudah tertulis sebesar 1.250.000. Lalu yang kedua juga kita isi sampai 12 harta. Kelompok 1 yaitu ada mesin fak Vanessa. Perolehan 1 itu dengan harga perolehan sebesar 10 juta. Dan nilai buku tahun fiskalnya yaitu 7 juta. Dengan metode garis lurus, dengan penyusutan fiskal tahunnya yaitu sebesar 2.500.000.
Dua, laptop MSI bulan satu tahun 2002 dengan harga perolehan yaitu sebesar 25 juta. Itu dengan fiskalnya 17.500.000. Modelnya garis lurus, dari penyusutan fiskal garis lurus, dan penyusutan fiskal tahun ini sebesar 6.250.000. Empat, ada handphone. Untuk perolehannya itu sebesar 40 juta. Dengan nilai sisa buku fiskalnya sebesar 28 juta. Dengan penyusutan fiskalnya sebesar 10 juta. Itu ada sepeda motor Honda. Dengan harga perolehannya yaitu 25 juta. Dan nilai buku fiskalnya yaitu sebesar 17.500.000. Selanjutnya ada Innova. Harga perolehan sebesar 380 juta. Nilai buku fiskalnya yaitu sebesar 266 juta dan biaya penyelesaian 4.500.000. Ada mesin vakum value,
Kelompoknya kelompok 2, maaf. Dengan harga perolehannya itu 34 juta dan biaya kuliah 4 juta. Dengan nilai buku fiskalnya sebesar 23.800.000. Biaya perusahaannya itu sebesar 4.250.000. Oh, isi lagi. Itu ada mesin pengemas plastik, dengan harga perolehan yaitu sebesar 35 juta dan biayanya yaitu sebesar 24.500.000. Dengan penghutang fiskalnya sebesar 4.375.000. Ini ada AC 1 TK dengan nilai buku sebesar 20 juta. Metode pemeriksaan fiskal itu sebesar 12 juta. Selanjutnya ada mesin pemotong dengan nilai bukunya 32 juta. Buku fiskalnya sebesar 22.400.000. Ada bangunan dan pabrik. Itu jenis arti kelompok bangunan, kelompok hartanya permanen, dan nama hartanya bangunan pabrik dengan bulan perolehan bulan 1 tahun 2022 dengan harga perolehan sebesar 300 juta dan nilai bukunya sebesar 255 juta. 300 juta. Nilai buku
Fiskal 255 juta. Penghasilan fiskal tahunannya yaitu sebesar 15 juta. Kemudian terakhir ada sama juga bangunan. Oleh satu, harga perolehannya itu sebesar 1.800.000.000 dan nilai bukunya sebesar 1.530.000.000. Ya, selesai sudah. Jadi ini penyusutan fiskalnya ada 193.875. Nah, sedangkan di penyusutan ini ada 331.200. Jadi selisihnya yaitu sebesar 137.325. Ya, tulis di sini 137.325. Nah, jadi ada selisih penyusutannya sebesar 56.550.000. Terus setelah ini kita lanjut ke lampiran induk. Nah, di sini sudah terisi secara otomatis. Kita hanya mengisi tanggalnya aja, yaitu kita isi saja tanggal hari ini. Lalu kita ke lampiran induk lanjutan. Nah, di sini ada penghasilannya menjadi dasar penghitungan angsuran. Nah, ini yang sudah kita hitung yaitu di sini. Dan penghasilan ininya sebesar 1.797.875. Sebesar 1,7. Dengan PPh yang terutangnya yaitu sebesar 290.409.803. 290 juta. Dengan kredit pajak tahunan tadi di lampiran 3 sebesar 67.500. Lalu di sini hasilnya harus 0. Lalu di sini kita kasih tempatnya yaitu Bandar Lampung. Dan tanggalnya hari ini juga. Oke, sekian penjelasan tentang pengisian form SPT dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.